Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 217 Siapa dalangnya? Jurus petir ketiga yang kejam menciptakan ular-ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ular-ular itu mencabik-cabik kulitnya inci demi inci, dan membakar dagingnya sedikit demi sedikit. Ular-ular itu menghancurkan tulang-tulangnya, merusak organ-organnya, dan menghancurkan setiap bagian tubuhnya dengan dahsyat. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Hanya mereka yang mengalaminya sendiri yang bisa memahaminya. Ah, gelombang-gelombang, gelombang-gelombang. Ratapan menyedihkan yang seperti babi yang disembelih terus terdengar. Burung-burung terbang dan binatang buas melarikan diri ke segala arah. Itu memang disengaja oleh Chu Feng. Saat dia tetap terjaga, dia akan merasakan siksaan dari tubuhnya dan Chu Feng ingin dia merasakan semua jenis rasa sakit sebelum mengakhiri hidupnya. Saat ia dihancurkan oleh petir, orang kuat di alam mendalam tingkat 1 itu akhirnya menjadi seperti arang setelah semua pembakaran itu. Tidak ada satu inci pun bagian tubuhnya yang tidak rusak. Periode waktu itu tentu saja sesuatu yang tidak ingin ia alami karena itu adalah peristiwa terberat yang harus ditanggungnya sepanjang hidupnya. Namun untungnya, saat ini ia sudah tidak bernapas lagi. Setelah membunuh orang itu, bukan saja api kemarahan di hati Chu Feng tidak padam, tetapi malah bertambah karena meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu adalah pelaku di balik pembantaian keluarga Chu, mereka bukanlah dalangnya. Jadi, dia mengulurkan telapak tangannya yang penuh dengan petir ke arah orang lain. Itu Gong Luyun. Gong Luyun dari kota penyu hitam. Dia menyewa kita untuk membantai kota ungu emas. Kali ini, sebelum membiarkan Chu Feng melakukan perbuatannya, orang itu mengaku. Pahlawan ini, tolong selamatkan kami. Ini adalah hadiah yang diberikan Gong Luyun kepada kami dan kami akan memberikan semuanya kepadamu. Pemimpin Five Tigers itu melepaskan kosmos sak miliknya dan melirik 3 orang lainnya yang masih selamat. Pahlawan, tolong selamatkan nyawa kami bertiga. Ini semua yang telah kami kumpulkan dan tolong terimalah. Melihat itu, 3 orang lainnya juga dengan paksa duduk kembali, dan dengan sikap picik, mereka memberikan kosmos saks mereka kepada Chu Feng. Kau membunuh keluargaku, namun kau ingin aku mengampuni nyawamu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kata-kata itu ditulis olehmu, kan? Apakah kau tidak mengerti prinsip di balik itu? Chu Feng tersenyum dingin dan senyumnya sangat menakutkan. Kau Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi 4 harimau yang tersisa berubah drastis. Warna wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat dan mereka berbaring tanpa daya. Mereka tahu bahwa bencana benar-benar telah tiba. Chu Feng tidak menjawab. Dia mengepalkan salah satu tangannya dan sebuah pedang panjang berwarna emas terbentuk. Dengan seberkas cahaya emas, 8 lengan jatuh ke tanah. Ah, gelombang-gelombang, gelombang-gelombang, saat mereka melihat lengan mereka sendiri dipotong oleh seseorang, 4 harimau itu berteriak kesakitan. Namun, itu bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan. Asteris wus wus wus. Chu Feng memegang pedang panjang berwarna emas dan dengan ganas menusuk 4 harimau. Ia mengiris kulit mereka, memotong urat dan pembuluh darah mereka, dan Chu Feng terus-menerus menusuk saraf mereka yang paling sensitif namun tetap membuat mereka tetap terjaga. Ia membiarkan rasa sakit yang sulit untuk ditahan menelan tubuh mereka satu gelombang demi gelombang dan membiarkan mereka dipenuhi dengan siksaan paling kejam di dunia. Ah, gelombang-gelombang, gelombang dasar bajingan. Bunuh kami kalau berani. Dalam sekejap, darah dan daging 4 harimau yang terkenal itu diaduk-aduk oleh Chu Feng. Itu membuat mereka ingin mati daripada hidup karena rasa sakit, dan mereka ingin Chu Feng membunuh mereka. Ingin mati? Bagaimana bisa semudah itu? Aku ingin kalian semua ingin hidup tetapi tidak bisa, dan ingin mati tetapi tidak bisa. Bagaimana mungkin Chu Feng, yang sedang terbakar amarah, membiarkan mereka pergi begitu saja? Bukan saja dia tidak berhenti, dia malah menjadi semakin ganas. Chu Feng, sudah cukup. Lihatlah waktunya. Pasukan kota Vermilion Birdku akan segera tiba jadi kita harus segera meninggalkan tempat ini juga. Saat dia melihat 4 harimau yang telah sepenuhnya menjadi manusia berdarah, bahkan hati Suro tidak tahan lagi. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mati dengan mayat yang utuh. Chu Feng mendengus dingin dan pedang emas di tangannya menebas secara acak. Saat cahaya keemasan melesat ke segala arah, mayat 4 harimau mulai berterbangan kemana-mana. Bahkan energi sumber mereka diserap oleh Chu Feng untuk Egi. Mereka benar-benar mati dengan mayat yang tidak utuh. Gong Luyun, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu kejam. Kau berani membunuh keluargaku secara diam-diam. Awalnya, aku bahkan berpikir untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tapi sekarang, tampaknya bukan hanya kau yang harus mati, keluarga Gongmu juga harus mati. Setelah benar-benar menghabisi 4 harimau itu, Chu Feng melihat sekeliling untuk memastikan bahwa ia tidak membiarkan seorang pun hidup. Kemudian, ia membubarkan formasi rohnya dan menunggangi si putih kecil pergi tanpa mempedulikan sekelilingnya. Setelah mengetahui siapa dalang yang mengarahkan serangan terhadap keluarganya, Chu Feng tidak mungkin menunggu lebih lama lagi.
Dia ingin segera membunuh Gong Luyun sebagai persembahan bagi anggota keluarga Chu-nya serta jiwa beberapa ratus ribu orang dari kota emas ungu. Jadi, yang perlu dilakukan Chu Feng adalah mencari keberadaan Gong Luyun. Pada hari kedua kepergian Chu Feng dan Su Rou, pasukan dari kota burung Vermilion akhirnya tiba di luar desa 5 harimau. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di sana adalah penjahat yang melarikan diri demi keselamatan jiwa mereka, mereka membuat pengaturan yang ketat dan membentuk lingkaran yang tidak dapat ditembus yang mengelilingi desa tersebut saat mereka semakin dekat ke desa 5 harimau. Namun, saat mereka mendekati desa 5 harimau, pasukan kota burung merah semakin gelisah. Mengapa desa 5 harimau yang seharusnya berisik menjadi begitu sunyi? Tidaklah normal jika desa itu menjadi begitu sunyi. Awalnya, mereka bahkan menduga itu mungkin jebakan. Namun, kemudian, mereka menemukan bahwa itu bukan jebakan karena mereka mencium sesuatu. Bau darah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Bau darah selalu membuat orang takut karena itu adalah sinyal yang mewakili bahaya. Jadi, pada saat itu, orang-orang kuat dari kota burung Vermilion juga sedikit takut dan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah penguasa kota, Su Hen. Pada saat itu, pikiran Su Hen sedang tidak stabil. Bau darah yang begitu kuat berarti banyak orang yang meninggal. Setidaknya, itu berarti bahwa pertempuran besar telah terjadi di dalam desa 5 harimau sehingga bahkan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Namun setelah berpikir sejenak, dia tetap memerintahkan, bunuh. Bunuh gelombang. Setelah Su Hen berbicara, semua orang berteriak keras dan kata, bunuh, bergema di hutan pegunungan. Bahkan tanah pun bergemuruh. Pasukan kota burung Vermilion, di bawah pimpinan Su Hen dan berbagai orang kuat lainnya, menyerbu ke desa 5 harimau dengan penuh keberanian. Namun, setelah menyerbu ke desa 5 harimau, mereka semua tercengang dan benar-benar tercengang oleh pemandangan di depan mereka.